Oke, tema minggu ini adalah pressing on with hope, yaitu terus melangkah dengan harapan. Dan sebagai manusia kita terus terang tidak bisa lepas daripada harapan. Sebab harapan adalah salah satu elemen penting yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Harapan terhadap sesuatu di masa depan akan menentukan bagaimana kita hidup hari ini. Oke, jadi pagi ini karena pada saat saya dikasih tema khotbah ini, saya selalu bertanya pada diri saya sendiri karena memang saya suka menjelimet gitu ya. Jadi pagi ini saya akan mencoba untuk membagi khotbah ini di dalam 3 bagian yang berupa pertanyaan. Dan pertanyaan ini muncul di hati saya karena ya seperti saya bilang saya suka ribet, betul. Semoga ini menolong kita untuk sama-sama belajar dan jika saya salah siap untuk dikoreksi. Oke. Pertanyaannya adalah nomor 1, sebagai orang Kristen, apa sih tujuan dari harapan kita? Kan kalau harapan itu kata benda ya, sesuatu yang kata benda is a noun gitu. Tapi harapan itu pasti ada tujuannya dong. Kalau kita nggak ada tujuan, maka harapan itu juga nggak ada. Nomor 2, apakah tujuan dari harapan itu menjadi jawaban bagi kita di masa kini? Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita terus melangkah, melaju kepada tujuan harapan itu. Oke, nomor 1. Sebagai orang Kristen, apakah tujuan dari harapan kita? Kita dapat baca di Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ini kan adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Dan saya waktu baca ini saya tetap berpikir, apa yang dimaksud Paulus dengan kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat? Kita sekarang sudah diselamatkan. Padahal kita sudah menerima dia sebagai juru selamat. Tapi ternyata dia bilang adalah kita dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ternyata Alkitab mencatat keselamatan sebagai past, present, and future. Pas saat kita percaya pada Kristus, kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Kedua, present, saat ini. Roh Kudus itu sedang menguduskan kita, membentuk kita supaya makin serupa dengan Kristus. Dan ke depan, future itu apa? Masa depan. Saat Kristus datang kembali, kita akan menerima tubuh kemuliaan dan dilepaskan sepenuhnya dari kuasa keberadaan dosa. Jadi yang dimaksud di Paulus di sini adalah karya keselamatan yang akan datang yang final, yaitu saat Kristus Yesus datang kedua kali. Dan sebetulnya di Kingdom Prayer sama di Komsel ya, Pak Ambi kembali menegaskan bahwa tema besar kita tahun ini adalah the year of preparation, yaitu tahun persiapan. Terus kita tanya siap untuk apa? Siap untuk pergi kemana gitu kan? Kan kalau kita persiapan ada tempat yang dituju ya. Jadi kita sebetulnya sedang mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Tentu saya tidak bicara tentang tanggal dan kedatangannya karena Alkitab jelas-jelas mencatat hanya Bapa yang tahu kapan dia akan datang, hanya Bapa yang tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. Jadi yang persiapan yang dimaksudkan adalah persiapan diri kita sendiri, bukan spekulasi kalender, namun persiapan rohani di dalam hati kita masing-masing untuk menyambut kedatangannya. Saya mau sedikit kasih gambaran. Mungkin saya nggak tahu, mungkin beberapa udah tahu, atau mungkin belum tahu. Tetapi kita tahu bahwa gambaran besar dari narasi Alkitab diruntut sebagai 4 tahap. Creation, apa itu udah kelihatan ya? Creation yaitu penciptaan, fall kejatuhan, redemption penebusan, dan restoration adalah restorasi yaitu pemulihan. Jadi sebetulnya saat ini kita ini ada di tahap restorasi. Sudah, tetapi belum sempurna. Saat ini kita tahu kita sudah menikmati pemulihan hubungan atau restorasi dengan Allah. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena Allah yang kudus. Bahkan di Alkitab catat kudus, kudus, kudus. Kalau orang Yahudi mencatat 3 kali itu artinya penting untuk dikasih kayak di highlight gitu, disorot. Jadi sebetulnya Allah yang kudus itu sebenarnya tidak mungkin berrelasi dengan kita, orang-orang yang berdosa, kalau bukan karena kasihnya yang besar melalui Yesus Kristus. Dan sekarang ini kan kita masih dalam proses ya, dan ujung dari proses pemulihan itu adalah kedatangan
Yesus yang kedua kali. Akan ada penghakiman yang adil, kita menerima tubuh yang baru, dan kita hidup di langit dan bumi yang baru, tanpa dosa, tanpa air mata, dan menikmati persekutuan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Tapi, nah kan saya bilang saya suka ribet ya. Saya bertanya, masa kita selalu mikirnya ke depan? Apakah sebagai orang Kristen yang masih hidup di dunia saat ini nggak boleh memiliki harapan atau doa-doa? Tentu saja boleh. Dan saya percaya Roh Allah yang tinggal di dalam kita juga menumbuhkan kehendak dan keinginan yang melahirkan harapan dalam hidup kita, dalam hati kita selama kita masih hidup di dunia ini saat ini. Justru melalui perjalanan bersama Tuhan di tengah-tengah harapan itu, hari demi hari kita diberi kesempatan untuk semakin mengenalnya, semakin mengasihinya, dan semakin belajar untuk taat kepadanya. Itu adalah harapan kita semua ya. Harapan-harapan kita selama kita hidup, contohnya kayak mungkin anak-anak roket berharap masuk universitas favorit. Mungkin kalau buat saya orang tua, saya pengen anak-anak saya sukses kemudian harinya, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, berharap sembuh dari sakit penyakit, berharap usaha berkembang, atau apapun itu yang menjadi doa-doa kita hari-hari ini. Sebetulnya kita tahu bahwa bukan tujuan akhir. Keberhasilan atau ketidakberhasilan dari segala harapan kita yang saat ini di bawah kolong langit adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Melewati proses itu, kita makin mengenal Tuhan, makin menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, makin menikmati kehadirannya, dan makin menikmati hubungan bersama dengannya. Maka dari itu Tuhan memakai proses kehidupan untuk membawa kita makin mengharapkan dirinya, makin mempersiapkan diri kita sendiri untuk kedatangannya kedua kali. Eugene Peterson, seorang teolog itu ya, mencatat dalam bahasa Inggris, we cannot use God to get what we want. God is not a means to an end. He is the end. Yang bahasa Indonesia, kita tidak dapat menggunakan Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Allah bukanlah alat untuk mencapai tujuan. Dia adalah tujuannya itu sendiri. Nah, kalau begitu pertanyaan yang berikutnya yang muncul di dalam otak saya adalah, jika pengharapan itu adalah kita bicara tentang kekekalan, kita bicara ada nanti masa depan, apakah tujuan dari harapan itu menjadi jawaban kita untuk di masa kini? Jadi kita tadi udah membahas ya bahwa harapan kita tertuju pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, di mana Ia akan menyatakan kemuliaannya yang seutuhnya pada saat itu. Dan saya yakin pada saat itu kita datang, kita nggak mungkin datang gini, kita akan tersungkur karena kemuliaannya begitu besar. Jadi di mana Ia akan menyatakan kemuliaan yang seutuhnya pada saat itu, dan kita boleh mempunyai harapan bahwa segala ketaatan kita tidak pernah sia-sia, dan setiap ketidakadilan yang kita alami hari ini tidak akan dibiarkan tanpa jawaban. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan melihat setiap langkah iman, setiap pengorbanan, setiap tindakan kebenaran, sekecil apapun itu. Tidak ada air mata, kerja keras, atau kesetiaan yang hilang tanpa makna. 2 Tesalonika 1 ayat 6-7. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Jadi sekali lagi Alkitab menegaskan segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan kejahatan yang umat Tuhan saat ini alami akan dipertanggungjawabkan. Ketika Kristus datang kembali, Ia akan menegakkan penghakiman yang sempurna, memulihkan yang ditindas, dan menghukum kejahatan. Ini memberi penghiburan bagi orang yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh menantikannya, bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan kita, dan Ia akan membela umatnya sendiri pada waktunya. Saya merasa bahwa tanpa penghakiman Allah, maka tidak ada pengharapan yang sejati. Tanpa ada kekekalan, maka makna dari hidup kita saat ini sebetulnya sia-sia. Seperti yang Salomo katakan di kitab Pengkhotbah, bahwa semua yang ada di bawah kolong langit sia-sia. Maka jika memang semua berakhir di bawah kolong langit, tentu saja sia-sia. Namun kita punya pengharapan yang berarti, karena kehidupan kita sebagai orang percaya tidak berakhir di sini.
namun ada kekekalan yang pasti yang sedang kita nantikan. Setuju? Nah, kalau kita udah tahu kita ada kekekalan yang sedang kita nantikan, pertanyaan berikutnya adalah, kalau pengharapan kita begitu kekal dan begitu pasti, bagaimana kita terus melaju kepada pengharapan itu? Satu-satunya cara kita dapat terus melangkah menuju kemenangan yang sudah Tuhan janjikan adalah dengan memfokuskan pandangan kita kepadanya. Lalu fokus apa yang menolong kita? Kan kita selalu bilang fokus pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Fokus pada apa? Banyak. Tuhan kan komplit gitu ya, nggak cuma pribadinya, janjinya, kebaikannya. Tapi saya pilih dari 3 karena ini juga dari Pastor Andri poin yang ini. Bagaimana kita terus melangkah melaju kepada tujuan dari harapan itu? Kita harus fokus pada pribadi Allah yang setia. Kita belajar fokus pada janji Allah dan bukan keadaan yang kita hadapi saat ini. Dan kita fokus pada pengharapan yang akan membawa kita kepada tujuan itu sendiri. Oke, kita masuk ke poin pertama. Fokus pada pribadi Allah yang setia. Oke, mungkin mau sama-sama bacain. Kayaknya ini mulut udah rada kering. Silakan 1, 2, 3. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Ibrani 10 ayat 23 sampai 35 sampai 36. Tadi kayaknya Pastor Timotius Arifin juga sudah sempat menguraikan ayat-ayat ini di Kingdom News tadi. Ayo, bisa? Kelihatan? Ayo, let's go. 1, 2, 3. Tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang nantinya. Ayat 36. Sebab kamu bukan keturunan, supaya kehendak Allah kamu memperoleh apa yang Dia janjikannya itu. Jadi di sini kita belajar bahwa Ibrani 10 ayat 23, 35 sampai 36 mengajak kita untuk memegang teguh pada pengharapan kita, karena Dia yang memberi janji adalah Allah yang setia. Kesetiaannya bukan berdasarkan kita setia apa enggak. Kesetiaannya adalah memang Dia yang setia dan bukan berdasarkan usaha atau kebaikan kita sama sekali. Tetapi pada karakter Dia sendiri yang setia, pada natur Dia yang setia dan tidak pernah berubah selama-lamanya. Saya takut membayangkan jika Tuhan kita adalah Tuhan yang pelin-pelan dan berubah-ubah. Serem ya. Tapi untung Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berubah-ubah, tetapi Dia adalah Tuhan yang dari awal jika Dia sudah merencanakan tidak mungkin berubah. Amen. Tuhan berjanji menemani dan tidak meninggalkan, menguatkan, menuntun dan memberi rahmat-Nya yang baru setiap hari. Ada di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sepanjang Alkitab kita melihat berulang kali bagaimana Allah membuktikan kesetiaannya. Dari begitu banyak cerita ya. Tetapi baik saya cuma ngomongin 2. Ia menepati janjinya kepada Abraham saat ia memberikan Ishak. Padahal secara manusia itu tidak mungkin karena udah berapa tahun tua itu si Sarah kan. Dan Dia juga menunjukkan kesetiaannya ketika membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, memimpin mereka keluar, menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Dan kita melihat Allah yang setia, tetapi bangsa Israel tidak setia. Tetapi apakah ketidaksetiaan Israel membuat Allah menjadi tidak setia? Sekali lagi tidak. Dia tetap setia. Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan rencananya, Dia menggenapi apa yang Dia mau kerjakan sendiri. Kisah-kisah ini diberikan bukan sebagai sekedar cerita sejarah, tetapi sebagai kesaksian tentang natur atau karakter Allah yang kita sembah. Namun saya percaya bahwa kesetiaan Allah bukan hanya satu konsep yang kita baca untuk dipahami, melainkan Allah ingin kita semua mengalami kesetiaannya secara pribadi di dalam hidup kita. Sebab ketika kita sendiri mengalami penyertaannya dan pertolongannya, kita makin diteguhkan, iman kita dikuatkan sebab kita mempunyai kesaksian pribadi atas kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Dan hanya itu yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman kita pada saat kita bersaksi tetap tentang siapa Tuhan Allah kita, melewati pergumulan pribadi kita sendiri, melewati perjumpaan pribadi kita sendiri dengan Allah yang kita sembah. Nomor 2, poin kedua, fokus pada janji Allah dan bukan keadaan. Bilangan 23 ayat 19. Ayo sekali lagi. Thank you teman-teman.
yang cantik dan manis dan ganteng. Yuk, 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Misalkan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sekali lagi, Bilangan 23 ayat 19 menegaskan bahwa Allah bukanlah manusia yang dapat berdusta. Jika ia berfirman, ia pasti melakukannya. Jika ia berjanji, ia pasti menepatinya. Ayat ini juga mengatakan bahwa ia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Artinya apa yang sudah Allah putuskan tidak mungkin dibatalkan. Rencananya sempurna dan tidak satupun keputusannya yang ia sesali. Maka di dalam pergumulan doa-doa kita saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita visi dalam kehidupan kita, memberi kehendak dalam kehidupan kita, dan kita menguji kehendak itu semua yang datang tumbuh dalam pikiran kita, menguji apakah itu sebetulnya kehendak kita atau kehendak Tuhan, ya betul nggak? Kan kita nggak mungkin semua langsung keluar dari hati kita, ini pasti kehendak Tuhan, kecuali yang memang misalnya contoh seperti saya, keluarga saya belum diselamatkan, ya itu pasti kehendak Tuhan untuk kita selamatkan. Tetapi kalau misalnya saya mau buka usaha ini benar nggak kehendak Tuhan, kita kan pasti menguji kehendak yang timbul dalam diri kita dengan doa, dengan pergumulan, dengan mungkin puasa, dengan mungkin teman-teman kita yang memberi konfirmasi segala macam. Maka saat kita berjalan, dan di situ Tuhan biasanya kasih jawaban, kan nggak mungkin Tuhan kalau kita berdoa dia tidak memberi jawaban. Nah, pada saat dia menjawab dan kita percaya bahwa itu adalah janji Allah bagi kita, panggilan kita, maka kita akan memiliki kepercayaan di dalam di dalam Dia untuk terus melangkah sekalipun melewati perjalanan yang sulit, curam, bahkan saat melewati badai. Sebab kita tahu Dia yang berjanji pasti setia. Amin. Sebab kita tahu perjalanan di dalam janjinya akan membawa kebaikan pada kita. Saya nggak bilang bahwa pada saat kita pasti ikut janjinya, pasti ikut itunya, nggak akan ada kesulitan, tidak mungkin. Sudah pasti kesulitan itu diberi, karena kesulitan itu akan membawa kita untuk memurnikan motivasi hati kita, mengenal pribadi Dia, dan makin bertumbuh dalam iman percaya kita atas janji-janjinya, atas perjalanan kita sendiri. Jadi pola pandang kita melewati itu semua diubahkan, karakter kita juga diubahkan. Karena saya sendiri merasa saya suka tidak sabaran menunggu jawaban Tuhan. Keadaan yang ada di sekitar kita bisa berubah setiap waktu, namun janjinya tetap teguh, tidak akan berubah dan selalu ditepati dalam hidup kita. Keadaan yang terjadi di sekitar kita bisa melemahkan kita, tetapi janji Tuhan semoga selalu menguatkan kita untuk terus melangkah. Kalau kata Pak Timotius Arifin bilang, maju tak gentar, nggak ada kata-kata mundur ya. Siap untuk maju? Siap. Mantap, SSC Cipanas nih. Oke. Ini poin berikutnya adalah fokus kepada pengharapan, dan itu akan membawa kita pada tujuan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Teman-teman tolong Kak saya menolong saya yang baik. Saudara-saudara, sebelum kita menangkap aku telah menangkapnya, tetapi aku mengatakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hasil, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk menguatkan mereka agar hidup dengan sukacita dalam Kristus dan hidup dengan fokus surgawi, untuk tidak melihat lagi ke belakang dan membanggakan diri mereka atas pencapaian-pencapaian agamawi, karena kita tahu orang Yahudi itu selalu membanggakan diri dengan sunatnya, dengan pemahaman Tauratnya segala macam. Paulus ingin mereka mengarahkan diri kepada apa yang di depan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jika kita terus membaca ayatnya selanjutnya sampai ayat 21, karena Filipi 3 ditutup di ayat 21, maka akan jelas sekali Paulus sedang berbicara tentang berlari pada satu tujuan. Dan tujuan ini bukanlah satu peristiwa atau bukanlah suatu hasil akhir, tetapi tujuan utamanya adalah seorang pribadi, yaitu Kristus Yesus. Lalu jika hari ini kita sudah menjadi orang Kristen dan sudah mengenal Kristus, apakah berarti kita sudah sampai pada tujuan akhir? Apakah kita tinggal menunggu tanpa melakukan apa-apa? Ya, tentu tidak ya. Kita juga melihat Paulus, seorang yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, berlari dalam iman bahkan sampai dia tua, dia tidak menanggalkan pelayanannya. Paulus memakai gambaran seorang pelari dalam perlombaan. Seorang pelari tidak berhenti di tengah jalan dan berkata, aku sudah
cukup dekat dengan garis akhir. Tidak, dia terus berlari, terus mengejar, dan dia tidak menoleh ke belakang. Karena menoleh akan membuat kita semua kehilangan fokus. Nah, begitu juga kita di dalam kehidupan Kristen kita. Kita sudah mengenal Kristus, tetapi kita belum selesai. Kita dalam perjalanan yang masih panjang. Dan dalam perjalanan ini, saya yakin ada hal-hal sulit yang terkadang Tuhan izinkan untuk kita jalani agar kita semakin dewasa dalam pemahaman kita. Mungkin terkadang kita merasa lelah atas persoalan yang tidak kunjung selesai, menanti suara Tuhan yang tidak kunjung kita dengar, atau beban-beban yang terasa belum terangkat. Tetapi janganlah pengharapan kita ini padam, sebab tanpa pengharapan mudah sekali kita gugur di tengah jalan. Saya selalu bilang kalau orang nggak punya harapan, ya I'm sorry to say, udah nggak usah ngapa-ngapain, might as well jump down gitu kan. Benar nggak sih? Kalau kita nggak punya harapan, ngapain apa-apa, nggak perlu gitu. Makanya pengharapan itu perlu, dan puji Tuhan, Tuhan tuh tahu ya, kita memang makhluk yang diciptakan seperti segambar dengan dirinya, maka Dia memberi kita. Makanya harapan itu saya yakin adalah tumbuh daripada Tuhan juga. Ingatlah segala sesuatu di bawah kolong langit ada masanya. Persoalan yang kita jalani saat ini pun ada masanya. Dan ada masanya, waktu itu ada waktunya, semua itu akan berlalu. Bayangin kita waktu kecil, anak kita masih kecil, aduh capek ya, sakit pinggang, jagain dia, nggak selesai nih. Tapi sekarang kalau kita lihat balik, gue bisa tuh, jalan juga tuh, selesai juga. Nah begitu pula dengan masalah kita hari ini, jangan terus digumuli, jangan terus difokus di situ, karena nanti satu hari kamu akan melihat, oh iya ya, beres juga, gitu. Jadi bertahanlah dengan mata yang selalu tertuju kepada pengharapan surgawi yang kekal. Saat kita lemah, dan ini sebetulnya salah satu pada saat saya berdoa, saya bilang apa yang mesti saya bawakan ini. Ini yang memberi saya ini saya membawa saya untuk kembali. Saat kita lemah, kita kembali diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang mengambil inisiatif untuk memanggil umatnya. Ia memanggil Abraham, bukan Abraham yang mencari dia. Ia yang mendatangi Musa, dan bukan Musa yang terlebih dahulu mencari dia. Ia adalah Allah yang berinisiasi untuk hidup di tengah-tengah umatnya. Pada saat yang beri mendirikan tabernakel lewat perintah yang dia berikan kepada Musa. Ia adalah Allah juga yang pada akhirnya mengambil inisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Saat saya menyadari bahwa ia adalah yang seperti itu, hati saya selalu tersentuh oleh kasih dan kemurahannya. Sehingga itu memberi saya kekuatan dan kemauan untuk hidup bagi dia. Maka hari ini saya tidak panjang-panjang, saya akan tutup dengan ini. Mari kita hidup dengan mata yang tertuju kepada Dia yang memanggil kita. Mari kita berlari dengan setia menuju panggilan surgawi kita. Dan sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, mari kita jalani hari ini dengan ketaatan, pengorbanan, dan kasih yang lahir daripada pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan di dalam Dia. Semoga ini menolong kita semua di dalam meresponi segala macam doa yang belum terjawab, segala macam tantangan hidup, segala macam hopes for the future gitu. Bahwa Allah yang setia, Allah yang memilih untuk berdiam di tengah-tengah umatnya adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini, yang memilih untuk diam di dalam setiap hati kita. Maka dari itu, biarlah itu menjadi kekuatan kita untuk melangkah setiap hari, melihat kasih-Nya, kemurahan hatinya, belas kasihannya kepada kita yang sama sekali seharusnya tidak menerima belas kasihan itu. Karena kita tahu kita berdosa, dan sekalipun kita sudah diselamatkan, saya sendiri berani berbilang pada diri saya sendiri, saya bukan orang yang setia. Saya terlalu sering mengecewakan Tuhan. Pada saat Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak melakukan ini dan itu, saya seringkali bandel gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini seperti apa. Tetapi toh dalam semua itu Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Biarlah Allah yang seperti itu yang kita sembah, itu adalah Allah yang terus kita pegang, terus kita ingat, terus kita renungkan. Maka itu akan mengubah hati kita untuk terus mau pada akhirnya menundukkan diri dan bilang, ya Tuhan, Engkau layak. Segala sesuatu yang aku lewati hari ini, itu layak.
Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita Sama-sama bertemu ya